Syarabashadarayamu, kami menyembah, menghampiri tatamu, menghampiri tata kasih karunia. We worship you, we worship you. Merindukan Engkau saat ini. Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Biar kami memuliakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan, jamah setiap kami. Waktu kami memuji menyembah-Mu dalam kesatuan, dalam unity bersama-sama. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Kau memenuhi setiap kami lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Ajari kami menyembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat dengan-Mu ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, ya Tuhan. Indah bersamamu selamanya. Masih ajak setiap saudara untuk menyatakan hatimu kepada Tuhan yang merindukan Dia. Biar saat ini kami menyembah Tuhan, hati yang terbuka buat Tuhan. Dengan ketulusan kami datang kepadamu Tuhan. Kami nyatakan sama-sama, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah kami. Kami tenang bersamamu. Mari nyanyikan sama-sama buat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, yes, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Engkau memberi kekuatan yang baru Tuhan. Allah berlindungan, keselamatanku. Mari bersama-sama angkat hatimu, nyatakan kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Masing-masing nyatakan kepada Allah, kerinduan kami bersekutu denganmu ya Tuhan. Menikmati ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Bersamamu, sungguh indah.
tinggalkan beban, bebaskan roh kita menyembah. Jangan batasi diri kita, terus menyembah Tuhan. We worship, we worship. Kami menyembah nama-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus masing-masing arahkan hati kepada Tuhan. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, menikmati Engkau, Yesus, Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita angkat tangan sama-sama. Oh yes, nikmati Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, nikmati Tuhan. Biar musik mengantar kita menyembah. Bawa rohmu menyembah, nikmati Dia. Oh Yesus. Terima kasih. Yes. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati Tuhan. Nikmati Dia. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati
katakan bagi dia, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. biar musik akan pujian dibuat Tuhan. Nikmati Tuhan saat ini. Nikmati Tuhan. Biar Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap hatimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami nikmati Engkau, kami nikmati Engkau, kehadiran-Mu, hadiran-Mu, jamah kami, jamah kami, peluk kami Tuhan, peluk kami, biar kami nikmati ketenangan di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Peluk kami Tuhan, peluk kami, jamah hidup kami. Kau yang puaskan, Kau yang puaskan, Kau yang puaskan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Allah. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, meninggikan namamu, meninggikan namamu. Kaulah Tuhan, Kaulah dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah, kami nikmati kehadiran-Mu yang nyata bagi kami. Meninggikan namamu ya Tuhan, menyembahmu segenap hati kami, bawa kami Tuhan, meninggikan namamu lebih dalam lagi. Ambil waktu menyembah, ambil waktu menyembah, bebaskan roh menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, kami nikmati kehadiran-Mu, kami nikmati Engkau, kami nikmati Engkau Yesus. Haleluya, we worship you, we worship you Lord, we worship you. Mari bersama-sama kita nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
nyatakan bagi Allah kita, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bahwa kami menyembah, bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Biar ini jadi kerinduan kami. Mari rindu, sama-sama kita nyatakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita angkat tangan sama-sama. Saudara nyatakan bagi Dia, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Masing-masing bawa persembahan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir Tuhan bukan berarti Tuhan selalu lari dari kita. Mengejar hadir Tuhan berbicara mengenai kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kita harus paksa diri kita untuk menyembah. Kita harus paksa diri kita untuk berlatih untuk menyembah Tuhan. Karena sesuatu yang dilatih secara berulang-ulang itu akan menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus diulang-ulang
itu pun akan menjadi budaya atau karakter kita, atau style kita, atau gaya kita. Jadilah atau milikilah gaya seorang penyembah yang terus merindukan Tuhan dimanapun dia berada, karena dia maha hadir. Saudara, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, di kantor, di rumah, di mana saja, rindukan untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, saya mau bagikan bagian firman Tuhan hari ini dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan saudara. Pada hari terakhir atau pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bersama-sama di bagian ini. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 22 ayat 23, Tuhan Yesus ini sedang berbicara buat siapa? Tuhan berbicara ini buat orang percaya. Karena bagian di ayat 22 berkata mereka ini orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini orang-orang hebat, saudara. Orang-orang yang dipakai dalam pelayanan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Apakah mungkin saudara ada memiliki karunia salah satu yang disebutkan? Wow. Tapi perhatikan ayat 23 itu mengagetkan, saudara. Orang-orang atau golongan orang di dalam ayat 22 akan dengan pede dia akan berkata, Tuhan mengenal saya dan saya dikenal Tuhan. Tapi Tuhan jawab di ayat 23, dia bilang apa? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan kata tidak pernah mengenal kamu. Artinya sama sekali Tuhan tidak mengenal, sama sekali Tuhan tidak tahu siapa orang-orang itu, saudara. Nah, ini ironis sekali. Orang-orang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, tapi Tuhan tidak kenal. Saudara, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata mengenal di sini memakai kata ginosko. Ginosko ini berbicara juga memiliki arti ada keintiman di dalamnya. Jadi perhatikan, mujizat dan tanda-tanda ajaib atau karunia-karunia yang ajaib itu tidak atau bukan jaminan kita dikenal oleh Allah. Sebenarnya kan pertanyaan simpel. Emang Tuhan gak tahu siapa kita? Bukannya Alkitab berkata Tuhan tahu kita, Tuhan mengenal kita. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kita pun Tuhan tahu siapa kita. Tetapi kenapa Tuhan Yesus di sini berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, perhatikan dalam bahasa aslinya memakai kata ginosko. Ini pengenalan. Kenal dengan akrab, dengan intim itu berbeda. Jadi di ayat 23 ini Tuhan itu mengarah kepada satu hubungan yang intim, satu hubungan yang lekat, dan ini diumpamakan seperti hubungan suami istri. Ada satu kasih yang kuat di situ, saudara. Nah, hubungan seperti itulah yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya karunia begitu dahsyat, hebat dan luar biasa, wow, itu luar biasa, saudara. Tapi saya ingatkan, tidak ada jaminan di situ Tuhan mengenal engkau secara pribadi. Nah, karena itu tadi kita naikkan pujian, saudara. Mengenal Tuhan harus ada kerinduan setiap hari. Saudara harus punya kerinduan setiap hari untuk mengenal Tuhan, mengejar Tuhan terus, saudara. Karena pengenalan akan Tuhan itu membutuhkan satu proses. Saya mau ajak saudara membuka dalam 1 Korintus 10
Kalau saudara baca judul perikopnya dalam 1 Korintus 10, dikatakan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus ini untuk mengingatkan setiap kita. Lihat Israel. Saudara, saya bertanya kepada dosen saya mengenai hal ini. Orang Israel itu memiliki Allah yang hebat pada masa itu. Mata mereka sendiri melihat mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan. Betul nggak? Bagaimana Tuhan membuktikan dirinya berperan dalam kehidupan bangsa ini. Tetapi akhirnya kita melihat dan membaca, mengetahui dalam Alkitab, seringkali Israel justru berbalik kepada para Baal. Israel mencari Allah yang lain. Padahal Allah yang lain sudah jelas-jelas tidak ada secuil pun kuasanya di hadapan Allah Yehova yang mereka kenal, Adonai yang mereka sembah. Tetapi kenapa mereka beralih kepada Baal-Baal itu, saudara? Bukankah Allah yang mereka punya, yang juga kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa? Tapi kenapa mereka masih bisa berpaling, saudara? Nah, saya mau ajak saudara membaca bagian daripada firman Tuhan. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saya lompat ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, sekali lagi sudah diperingatkan, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12 saya bacakan lagi. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, ini warning buat setiap kita. Israel saja yang melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan membuat mujizat-mujizat yang besar, masih bisa jatuh, masih bisa meninggalkan Tuhan dan mencari ilah yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat 14 menegaskan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kenapa hubungannya ke situ, saudara? Ternyata Allah kita, Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib dan dahsyat, adalah Allah yang juga ingin dikenal oleh kita. Dia mau dikenal oleh kita. Dan bagian kita seharusnya kita mengenal Allah kita. Firman Tuhan sudah berkata, banyak ayat berkata, kenallah Tuhan. Kenallah sungguh-sungguh akan Tuhan. Jadi di bagian ini saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 tadi. Yang Tuhan minta dari kita adalah pengenalan akan Tuhan. Karunia saudara boleh dahsyat, hebat dan luar biasa, tetapi tanpa engkau membangun pengenalan akan Tuhan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubunganmu dalam keintiman dengan Tuhan, maka karunia-karunia saudara itu tidak ada artinya. Karena pada akhirnya nanti Tuhan menolak orang yang hanya mengagungkan karunia tanpa memperhatikan hubungan yang intim dengan Tuhan. Lain waktu kita akan belajar bagaimana seharusnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nah, perhatikan sama-sama. Mujizat dan tanda-tanda ajaib bukan jaminan kita masuk surga. Saya ulangi ya saudara ya. Mujizat atau tanda-tanda ajaib atau karunia-karunia rohani yang begitu hebat itu bukan jaminan kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah kita mengenal yang memiliki surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah hubungan saudara, masuklah dalam keintiman,
Jangan jadi orang Kristen KTP. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar menjalankan agama. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk membawa agama, tetapi Yesus datang ke dunia untuk membangun kerajaannya. Kenallah rajamu, kenallah Allahmu, miliki hubungan yang intim, bangun keintiman setiap hari dengan Tuhan, dan biar kiranya itulah yang menjamin kita masuk dalam kerajaan sorga kelak. Amin. Nah, saudara, perhatikan sama-sama ya, bahwa setiap kita belajar untuk mengenal Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Allah kita. Memandang wajah-Mu, sama-sama mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari mau bangun keintiman-Mu denganku. Tuhan nyatakan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Lord, yes Lord. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yes. Biar Engkau yang layak ditinggikan, biar nama Yesus yang layak dimuliakan. Bawa kami Tuhan, ajari kami menjadi penyembah, ajari kami untuk menyembah-Mu setiap hari.
Ajari kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan dalam keseharian kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Ajari kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dan biar kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di waktu-waktu yang sedang berjalan, di akhir waktu yang singkat ini, biar Kau dapati setiap kami orang-orang yang Engkau kenal Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Mari angkat tangan saudara sama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang yang bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, dan membangun keintiman. Kiranya berkat Tuhan turun dalam kehidupannya. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis pekerjaan, diberkatilah apa yang kau perbuat dengan tangan. Bahkan ada satu pekerjaan, ada satu bisnis yang sedang kau kerjakan saat ini. Tuhan berperkara dengan engkau. Jika kau hidup dalam perjanjiannya, maka bisnismu, pekerjaanmu yang sedang kau kerjakan saat ini akan diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemputmu di awan yang permai dan sampai selamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Selamat beraktivitas, bangunlah keintiman dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.